Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Rahmat dan kebaikan Tuhan selalu tersedia dan disediakan bagi kita, sehingga kita masih punya kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dan diberikan kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan, dan secara khusus diberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena berbahagia orang yang mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Dan saya berharap semuanya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengalami kebahagiaan dari Tuhan, karena kita senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat-sangat populer, dan bahkan sebagian besar orang Kristen mengetahui dan bahkan menghafalkan ayat ini, karena seringkali dibuat di dalam berbentuk lagu, nyanyian, sehingga ayat ini tidak menjadi ayat yang asing. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu kembali melihatnya dan merenungkannya, sehingga iman kita, hati kita disegarkan kembali dan mengalami kesegaran yang berlimpah dari Tuhan dengan mendengarkan dan melihat firman Tuhan ini. Mazmur pasal 23 ayat 1 dan ayat ke-6 diawali dengan ungkapan demikian: Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah komitmen, sebuah hal yang sangat-sangat begitu luar biasa, karena dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya dia tidak mengatakan ada lagi yang lain menggembalakan hidupnya, bukan pikirannya, bukan rancangannya, bukan manusia, bukan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini yang menjadi gembala penuntun dalam kehidupannya, tapi Tuhan adalah gembalanya. Dan apa yang terjadi? Dia katakan, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan adalah gembalanya, dia tak akan kekurangan. Karena Tuhan adalah gembalanya, Tuhan membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Karena Tuhan adalah gembalanya, dia berkata, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Dalam ayat ketiga tadi dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6. Perhatikan baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pernyataan dan keyakinan yang sangat luar biasa disampaikan oleh pemazmur dalam ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Hal itu diungkapkan, disampaikan oleh pemazmur karena dia mengatakan dan meyakini, dan bahkan ini menjadi ungkapan pengalaman daripada pemazmur, karena dia menerima dan menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya. Dia percaya akan penggembalaan Tuhan. Dia yakin akan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berbicara tentang gembala pada konteks masa itu, gembala itu bertugas menjaga, memelihara, melindungi, memberikan makanan kepada domba-dombanya. Dan gembala yang baik akan membawa, waktu domba-domba itu keluar dari kandangnya, dibuka kandang tersebut oleh para sang gembala, dan domba-domba itu keluar, akan dibawa kepada tempat yang baik untuk domba-domba tersebut. Dan itulah yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah suatu keyakinan dan juga pengalaman dialami oleh Daud. Karena hidupnya dalam penggembalaan Tuhan, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dia menjelaskan juga bahwa Tuhan itu membaringkan
domba-dombanya itu membandingkan Daud. Sekarang domba kita sebutkan karena ini ada gembala dan domba tentang gambaran metafora yang disampaikan oleh pemazmur. Tapi ini adalah Tuhan dengan pemazmur. Dikatakan ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan di padang rumput yang kering, bukan di padang rumput yang gersang, enggak, tapi di padang rumput yang hijau. Ini berbicara tentang apa? Berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Dan juga dikatakan dibimbing ke air yang tenang, artinya bahwa Daud yang berada dalam penggembalaan Tuhan, dia dibawa kepada air yang tenang, bukan kepada air deras, bukan kepada air yang membahayakan. Saudaraku, di dalam konteks ini yang dimaksudkan digembalakan adalah tentang gembala yang menggembalakan domba. Dan domba-domba itu tidak bisa minum di air yang deras, dia bisa hanyut karena domba tidak bisa berenang. Tapi apa yang terjadi dikatakan dalam hal yang disampaikan oleh pemazmur, Tuhan itu adalah gembala yang baik, membawa dia ke air yang tenang. Bukan air yang menghanyutkan, bukan air yang deras, bukan air yang membahayakan bagi domba. Dan artinya dia akan diberikan minuman yang menyegarkan jiwa. Maka dikatakan Bapak Ibu guys Tuhan dalam ayat selanjutnya, ia menyegarkan jiwaku, kata pemazmur. Jiwanya disegarkan, dituntun oleh Tuhan. Dan dikatakan juga dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Artinya Bapak Ibu Tuhan, pemazmur sangat meyakini dan merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Walaupun menghadapi bahaya, menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat dalam kehidupannya, tapi dia sangat yakin dan dia juga menyampaikan keyakinannya, pengalamannya. Tuhan senantiasa menyertai dia, sama seperti kondisi-kondisi sekarang ini Bapak Ibu Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita dalam penggembalaan Tuhan, percayalah situasi sesulit apapun, Dia yang akan menyertai, Dia akan menolong. Karena penyertaannya selalu ada bagi umatnya di dalam segala keadaan. Tidak perlu takut dalam bahaya. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kesimpulan saya adalah berarti berkat itu selalu tersedia. Berkat Tuhan selalu tersedia dalam segala keadaan. Seringkali kita berpikir, waduh kalau kondisi ekonomi begini, kalau situasi seperti ini bagaimana ya? Bagaimana kita hidup? Sekarang aja udah susah, bagaimana nanti anak-anak kita ya? Bagaimana cucu-cucu kita ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, jangan terlalu jauh berpikir untuk hal itu. Karena Tuhan selalu menyediakan berkat bagi umatnya dalam segala keadaan. Berkat buat kita tersedia, berkat buat anak-anak kita sudah tersedia, berkat bagi cucu-cucu kita juga tersedia. Yang penting adalah hidup kita, hidup keluarga kita, kita bawa dan kita serahkan di dalam penggembalaan Tuhan. Titik, selesai. Terkadang kita terlalu khawatir ya, cemas ya. Ya, khawatir, cemas itu memang keadaan yang suka dan sering terjadi dalam kehidupan ini. Tapi saya beritahu, jangan biarkan itu berlarut-larut menguasai hidup kita. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Artinya dia mengalami ketenangan jiwa karena ada Tuhan yang menyertai dia. Dan kalau kita meyakini dan juga mempercayai bahwa Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, percayalah Dia yang akan menyediakan hidangan, menyediakan berkat bagi kita di dalam segala bagian-bagian kehidupan yang akan kita jalani. Kita tidak menyangka, oh iya ya, sejauh ini Tuhan sudah menolong saya. Oh iya ya, saya melihat hal-hal yang indah dari Tuhan. Oh iya ya, ternyata terbuka jalan. Itu semua cara Tuhan yang kita tidak dipahami Bapak Ibu guys Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan, di dalam penggembalaan Tuhan, dikatakan oleh pemazmur juga bahwa Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengapa diurapi dengan minyak? Saudara tahu, domba-domba itu diurapi dengan minyak. Kenapa dilakukan seperti itu? Itu proteksi bagi domba-domba itu. Sang gembala akan membuat minyak itu supaya apa? Supaya kuman-kuman atau kutu-kutu di padang penggembalaan itu tidak akan menempel ke tubuh domba itu. Dan juga kalau ada ular-ular yang ada di padang rumput yang bersembunyi di tempat-tempat itu, dia tidak akan bisa mematok domba itu. Kenapa? Karena waktu domba itu dekat dengan ular, ular itu akan terganggu, terusik dengan bau minyak yang ada di tubuh domba tersebut. Demikian juga dengan kuman-kuman tidak bisa menempel ke sana. Kenapa? Karena ada minyak tersebut. Dan itulah tujuan minyak itu ditaruh di kepala daripada domba itu. Nah, tujuannya berarti apa? Untuk proteksi dan perlindungan. Nah, dalam hidup kita juga demikian. Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai apa? Pelindung, menyertai, menghibur. Untuk apa? Mengurapi kehidupan kita. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, kepada mereka yang menyerahkan hidupnya dalam penggembalaan Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat ke-6 tadi, kebajikan dan kemurahan belaka akan senantiasa menyertai kita. Sampai kapan?
Sampai besok? Sampai minggu depan? Sampai bulan depan? Atau sampai tahun depan? Tidak, seumur hidup saudara. Itulah sebabnya saya katakan, kalau melihat apa yang disampaikan oleh pemazmur di sini, maka keputusan yang terbaik yang harus kita kerjakan hari ini lagi adalah, yaitu membawa hidup kita, menyerahkan diri kita, menyerahkan keluarga kita, membawa anak-anak kita, seluruh keluarga kita berada di dalam penggembalaan Tuhan. Titik. Situasinya tidak mudah, keadaannya tidak gampang, ya, tapi berada dalam penggembalaan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Sebagai orang tua tentunya tidak salah kalau kita memikirkan warisan terbaik buat anak-anak kita, ya kan? Tapi pada umumnya orang berpikir warisan terbaik ya menyediakan aset, harta kekayaan. Sekali lagi tidak salah, tapi saya beritahu, aset yang termahal, warisan yang terbaik yang harus kita taruhkan dan kita harus berikan kepada anak-anak kita adalah supaya mereka menyerahkan hidupnya di dalam penggembalaan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka bisa dipastikan keadaan apapun yang dilewati, mereka akan mengalami perlindungan, pemeliharaan, berkat Tuhan, dan juga akan mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Situasi keadaan tidak pernah membatasi kehidupan kita untuk mengalami berkat Tuhan, karena Tuhan yang menentukan berkat-berkatnya diberikan kepada siapa dan pada situasi apa. Dia sanggup untuk melakukannya. Itulah sebabnya ibu bapak dikasih Tuhan pada kesempatan ini, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau sampaikan, mari serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Serahkan hidup kita di dalam pertolongan Tuhan. Serahkan hidup kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan dan taklukkan diri kita kepada otoritas Allah. Jangan lagi kita menuntun jalan-jalan kita sendiri. Janganlah kita berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri, tapi berjalanlah sesuai dengan kemauan Tuhan, supaya mengerti lebih jelas apa pimpinan Tuhan, supaya mengerti dengan jelas apa yang menjadi kemauan Tuhan. Caranya sangat sederhana, yaitu baca firman Tuhan, baca Alkitab, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di sana Tuhan telah menyampaikan tuntunan-tuntunannya, pimpinan-pimpinannya, dan menyampaikan segala hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Waktu kita membacanya, mari kita lakukan. Waktu kita membacanya, mari kita mengerjakannya sebagai bukti bahwa kita taat dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, menjadikan Dia sebagai gembala atas kehidupan kita. Karena firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita, dan firman itu adalah Allah itu sendiri yang hadir di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu saudara kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini, doa dan harapan saya, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan, proteksi dari Tuhan selalu tersedia dalam kehidupan kita, karena kita menjadikan dan menerima Dia menjadi gembala yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita menaklukkan diri kita di bawah otoritasnya untuk digembalakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkaulah gembala yang baik dan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu berbicara begitu jelas dan tegas kepada kami, dan memberikan juga kami pengertian bahwa orang yang hidup dalam penggembalaan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya di dalam tuntunan perlindungan Tuhan, akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan seumur hidupnya, akan mengalami pengurapan, proteksi dari Tuhan, akan mengalami berkat dalam segala keadaan, akan mengalami penyertaan Tuhan dalam segala situasi, akan mengalami kesegaran jiwa, dituntun oleh Tuhan, dan juga akan dibawa ke air yang tenang, dan dibawa kepada padang rumput yang hijau. Tuhan, itu adalah sungguh luar biasa, dan itulah sebabnya pada pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan menyerahkan kehidupan saudara-saudaraku juga di dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap sahabat, keluarga, dan saudara-saudaraku yang mendengarkan podcast renungan firman Tuhan pada hari ini, bawa mereka untuk menaklukkan diri dalam kondisi apapun ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena mereka yang berada dalam penggembalaan Tuhan akan mengalami kebaikan sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Dan hamba berdoa itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku pagi hari ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa, dan berkati setiap mereka ya Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak dan Ibu saudara dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, izinkan dan berikan hidupmu di dalam penggembalaan Tuhan. Hari ini, Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini, mari kita siapkan diri untuk beribadah pada hari ini.
Dan jika Bapak Ibu punya doa dan pergumulan dan ingin mau menyampaikan ada pertanyaan-pertanyaan konseling, Bapak Ibu bisa tuliskan dan kirimkan juga melalui nomor WA yang dalam nomor podcast ini. Kita akan terus saling mendoakan dan Tuhan akan menyatakan segala yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.